Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Ibu ya. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA kelas 5, tema 8, subtema 1. Materinya daur air ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu. Oke, mari kita pelajari bersama. Kira-kira anak-anak pernah bertanya ini enggak ya? Apa sih manfaat air? Nah, sebelum kita belajar ke daur air, kita akan belajar dulu manfaat air. Air dimanfaatkan semua makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Dua, air yang mengalir memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau membuat makanan ya. Dan berikutnya, air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Terjadinya siklus air. Tahapan siklus air ada yang pertama penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Pengembunan atau kondensasi. Hujan atau presipitasi. Dan mengalir atau meresap atau runoff atau infiltrasi. Siklus air, tahapannya adalah evaporasi atau air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Evaporasi terjadi juga pada makhluk hidup, tetapi namanya bukan evaporasi ya, tapi transpirasi. Jadi, penguapan itu ada dua jenis. Yang pertama, penguapan air di permukaan bumi disebut evaporasi dan penguapan pada makhluk hidup disebut transpirasi. Setelah itu menjadi uap air menuju atmosfer. Kemudian terjadi proses kondensasi atau uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Kemudian, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Setelah itu terjadi proses presipitasi atau titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Kemudian terjadi dua proses secara bersamaan. Yang pertama yaitu proses infiltrasi atau air hujan tadi meresap ke tanah
melalui celah-celah dan pori-pori tanah. Dan yang berikutnya runoff atau aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau laut. Jadi selain penguapan ada dua, hasil presipitasi juga ada dua ya, yaitu menjadi infiltrasi atau meresap ke dalam tanah dan runoff atau mengalir menuju danau atau lautan. Keberadaan air di permukaan bumi. Tadi sudah dijelaskan, di daratan air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diresap oleh tanah. Proses peresapan air ke dalam tanah tadi disebut infiltrasi. Kemudian, sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut. Sebagai sarana transportasi air, sebagai pengairan sawah, dan sebagai media tambak ikan dan udang. Berarti tambak ikan dan udangnya sini merupakan ikan dan udang air tawar ya. Demikian penjelasan Ibu tentang materi kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.